Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Sabrina Nabila Ridwan dan dengan kedua teman saya yaitu Malika Diva Fitria dan Nadia Rosalina. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemrograman shell. Unix shell script adalah suatu sekumpulan teks yang berisi perintah-perintah Unix yang berurutan. Seperti halnya bahasa pemrograman, programmer membuat script dengan teks editor. Shell script tidak membutuhkan compiler. Hal ini terjadi karena Unix shell seolah-olah bertingkah seperti interpreter saat membaca script dari file. Berikut kami akan menjelaskan beberapa percobaan program mengenai programming shell. Pada percobaan pertama, kami akan membuat file program1.sh dengan editor V. Ketik pada terminal V program.sh, lalu enter. Kemudian hashtag tanda seru /bin/sh, lalu enter. Hashtag program shell, enter lagi, hashtag. Kemudian variabel 1 sama dengan X, variabel 2 sama dengan 8. Enter. Untuk menjalankan shell, gunakan notasi titik di depan nama program, yaitu program1.sh. Lalu untuk menjalankan shell, dapat juga dengan membuat executable file dan dieksekusi relatif dari current directory, yaitu chmod +x program1.sh. Enter. /program1.sh. Kemudian pada percobaan kedua, kita akan mencoba untuk membuat variabel. Yang pertama, contoh menggunakan variabel pada shell interaktif, yaitu ada vpt sama dengan poltext, lalu enter, kemudian echo variabel vpt. Pemisahan dua kata dengan spasi menandakan eksekusi dua buah instruksi. Karakter dolar harus ada pada awal nama variabel untuk melihat isi variabel tersebut. Jika tidak, maka echo akan mengambil parameter tersebut sebagai string. Ketik vpt2 sama dengan poltext elektronika, kemudian ketika di enter akan terdapat pesan error. Namun jika vpt2 sama dengan kutip poltext elektronika kutip, kemudian di enter, kemudian echo vpt2, maka akan terbentuk variabel vpt2. Untuk menggabungkan dua variabel atau lebih, v1 sama dengan poltext, kemudian v2 sama dengan dalam kutip 1.2, kemudian v3 sama dengan elektronika, v4 sama dengan variabel v1, variabel v2, variabel v3. Kemudian echo variabel v4. Kemudian
menggabungkan isi variabel dengan string yang lain. Jika digabungkan dengan nama variabel yang belum didefinisikan atau kosong, maka instruksi echo akan menampilkan string kosong. Untuk menghindari kekeliruan, nama variabel perlu diproteksi dengan kurung kurawal dan kemudian isi variabel tersebut digabung dengan string. Contohnya adalah dengan echo variabel v3, kemudian echo variabel v3 its, dan variabel kurung kurawal v3 its. Variabel dapat berisi instruksi yang kemudian bila dijadikan input untuk shell, instruksi tersebut akan dieksekusi, yaitu cmd sama dengan foo, enter sama dengan variabel cmd, kemudian enter lagi, cmd sama dengan dalam kutip ls min l. Kemudian variabel cmd. Kemudian kita bisa modifikasi file dengan cara sebagai berikut, yaitu mengubah variabel dengan variabel baru, v1 sama dengan poltek, v2 sama dengan kutip titik 2, v3 sama dengan elektronika, kemudian kita echo pemrograman shell, lalu echo variabel 1, variabel v1, variabel v2, variabel v3, kemudian v3 sama dengan its, dan yang terakhir echo variabel v1, variabel v2 di variabel v3. Kemudian cara sederhana mengeksekusi shell adalah dengan menggunakan notasi titik di depan nama shell script tersebut. Bila direktori aktual tidak terdaftar dalam path, maka komen tersebut tidak dapat ditemukan. Bila script belum executable, script tidak dapat dieksekusi. Ada yang pertama yaitu program.sh, kemudian di enter, kemudian program 1.sh, dan akan ada pesan error. Kemudian jika ./program1.sh tidak terdapat pesan error karena sudah di executable. Ya, kemudian adalah percobaan ketiga, yaitu membaca keyboard. Kita dapat coba dengan read nama. Lalu kita ketikkan namanya, misalnya Nadia Rosalina. Salah. Kita enter, lalu kita echo variabel nama. Maka akan tampil Nadia Rosalina seperti yang di input atau diketik sebelumnya. Setelah itu, kita akan mencoba membaca nama dan alamat dari keyboard dengan membuat file program baru yang bernama program 02. Kita buat dengan perintah v program 02.sh lalu enter. Ini sebelumnya sudah saya buat seperti ini, kurang lebih. Lalu kita save, kita simpan. Nantinya ini akan menampilkan inputan yang berada di bawah nama atributnya tersebut. Bisa kita lihat, kita save dulu. Kita jalankan dengan spasi program 02.sh. Nama Nadia Rosalina. Alamatnya Jalan
Kenanga, kotanya Depok. Hasilnya seperti ini, tetapi nama Nadia Rosalina, Jalan Kenanga, dan Depoknya ini tidak sejajar dengan nama Anda, alamat, ataupun kotanya. Maka kita akan buat menjadi sejajar dengan perintah V program 02.sh, enter, lalu kita berikan strip N di sebelah ekornya, strip N. Buat lagi strip N dan di bawahnya strip N. Kemudian kita save dan kita coba lagi, kita jalankan, maka dia langsung berada di sampingnya, bisa dilihat Nadia Rosalina, alamatnya Jalan Mangga, kotanya Depok. Seperti ini, berbeda dengan yang sebelumnya, karena yang sebelumnya ada di bawah dan sekarang berada satu baris. Kemudian variabel kosong. Variabel kosong merupakan variabel yang tidak memiliki nilai. Variabel ini didapat atas assignment atau membaca dari keyboard atau variabel yang belum didefinisikan. Contohnya seperti ini. Kita read nama, kita enter, lalu kita ketikkan, lalu kita enter, kita echo variabel nama, kita enter, maka dia akan menampilkan seperti yang di inputnya. Kita akan membuat variabel kosong A sama dengan dan B sama dengan tanda kutip. Jadi kita juga buat variabel C untuk menampung variabel A dan variabel B. Lalu kita echo variabel C. Hasilnya kosong karena variabel yang ditampung di variabel C ini merupakan variabel yang tidak memiliki nilai atau value. Kemudian adalah kita mencoba itu variabel yang dapat disubstitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Pada contoh ini nantinya instruksi PWD akan dieksekusi lebih dahulu dengan sepasang tanda kutip terbalik. Hasil dari eksekusi tersebut akan masuk sebagai nilai variabel dir atau yang ada di contoh ini. Kita buat variabel PWD, langsung kita enter, maka dia akan menampilkan root. Kita buat variabel dir sama dengan tanda kutip terbalik PWD, tanda kutip lagi, lalu kita echo variabel dir. Maka dia akan menampilkan direktori /root ini seperti saat diberikan perintah PWD saja. Kemudian di sini kita akan mencoba membuat program shell script yang ketiga dengan perintah program 03.sh. Kurang lebih isi program tersebut seperti ini. Ada variabel nama yang berisikan who am I, lalu kita echo nama pengguna aktif adalah variabel nama. Kemudian tanggal. Tanggal dengan variabel tanggal ini berisi date, cut, min, C1, min 10. Ini lalu kita echo hari ini adalah tanggal dengan variabel tanggal. Lalu kita save, kita run dengan dot spasi program 03.sh. Nah, nama pengguna yang aktif adalah root dan hari ini adalah
hari Sabtu tanggal 24 Desember. Sesuai dengan hari ini, tanggal hari ini. Kemudian percobaan keempat, kita akan coba yaitu parameter. Parameter. Kita akan mencoba membuat program shell script yang keempat dengan nama program 04. program 04.sh. Enter. Kita buat baru tanda seru win sh, yaitu program 04.sh versi 1. Parameter spacing. Kita buat nama program adalah variabel 0, kemudian echo parameter 1 adalah 1, echo parameter 2 adalah 2, echo lagi parameter 3 adalah 3. Kemudian di sini kita save. Lalu kita running dengan di sini kita akan mencoba running dengan tanpa parameter, dengan 2 parameter, dan dengan 4 parameter. Pertama kita coba yang tanpa parameter terlebih dahulu. Dot spasi program 04.sh. Maka yang terisi hanya nama program adalah bus. Parameter 1, parameter 2, dan parameter 3 akan kosong. Coba kita isi dengan 2 parameter. Misalnya program 04.sh sistem informasi. Kita enter. Maka sistem akan mengisikan parameter 1 dan informasi akan mengisi parameter kedua. Parameter ketiga ini akan tetap kosong. Maka kita akan coba dengan 4 parameter, yaitu dot spasi program 04.sh sistem informasi. Kita buat lagi kampus ABC. Kita spasi, kita enter. Maka kata kampus akan mengisi parameter ketiga ini. Tetapi ABC tidak berada di mana-mana. Maka dari itu kita akan coba membuat program shell script, program 04 shell script versi kedua. Sini kita tinggal edit. Kita buat versi 2. Di sini kita berikan echo jumlah parameter yang diberikan adalah $hashtag. Lalu kita simpan lagi. Lalu dan kita coba jalankan dengan tanpa parameter dan dengan 4 parameter. Sama seperti sebelumnya, ketika tanpa diberikan parameter, maka di sini parameter 1, 2, dan 3 akan
kosong atau tidak memiliki nilai. Tetapi jika diberikan 4 parameter, misalnya sistem informasi kampus ABC, kata ABC pun belum masuk ke parameter yang lain, tetapi dia terbaca. Ada 4 parameter, jumlah parameter yang diberikan saat program di running. Maka dari itu kita akan mencoba untuk membuat program keempat dengan versi ketiganya. Di program 04.sh. Kita edit. Di sini kita tambahkan echo total parameter adalah dolar bintang. Kemudian echo it atau proses ID proses dolar. Lalu kita save. Kita running lagi dengan 4 parameter. Spasi program 04.sh sistem informasi kampus ABC. Kita enter, maka dia akan menampilkan semua parameter yang tadi diberikan saat running. Percobaan kelima yaitu status exit. Yang pertama, string tidak diketemukan, maka status exit adalah 1. Sebagai berikut, grep xyz slice etc slice password lalu echo dolar tanda tanya. Maka menghasilkan 1. Lalu yang kedua, string diketemukan, maka exit adalah 0. Dengan percobaan, grep user slice. Dengan percobaan, grep user root slice etc slice password. Dengan echo dolar tanda tanya, lalu menghasilkan 0. Lalu percobaan yang keenam yaitu konstruksi if. Yang pertama, instruksi dengan exit status 0 dengan percobaan dolar wu grep user. Lalu dolar echo dolar tanda tanya. Lalu menghasilkan angka 0. Lalu yang kedua, if membandingkan exit status dengan 0. Bila sama, maka blok program masuk ke dalam blok dan FI. Dengan percobaan dolar if tanda kurung dolar tanda tanya sama dengan 0 tutup kurung dan echo pemakai tersebut sedang aktif. Lalu FI. Lalu menghasilkan tulisan pemakai tersebut sedang aktif. Lalu yang ketiga, nomor 1 dan nomor 2 di atas dapat disederhanakan dengan dolar if wu grep root slice def slice 0. Dan lalu echo okay, lalu FI. Lalu menghasilkan tulisan okay. Lalu percobaan yang ketujuh yaitu konstruksi if dan else.
Yang pertama, membuat shell script dengan program 05.sh. Sebagai berikut yaitu $pi program 05.sh. Lalu tanda seru slice bin slice sh. Selanjutnya program akan memberikan konfirmasi apakah nama user sedang aktif atau tidak. Selanjutnya, echo min n kutip 2 berikan nama pemakai titik 2 lalu kutip lagi. Read nama ifu grep variabel nama slice def slice null. Then echo titik kutip 2 variabel nama sedang aktif. Else echo kutip 2 variabel nama tidak aktif. Selanjutnya fi. Lalu yang kedua, jalankan program 05.sh. Masukkan nama pemakai yang aktif yang tampil pada instruksi wo dan coba juga untuk nama pemakai yang tidak aktif. Lalu menghasilkan tulisan root sedang aktif. Lalu yang ini akan muncul tulisan Nadia tidak aktif. Dengan ketentuan wo program 05.sh nama usernya muncul tulisan root. Lalu yang selanjutnya program 05.sh nama sama dengan student OS. Cukup sekian yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.